Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Yedija di channel Anici Kreatif Media. Pada video kali ini gue akan mendebat apa itu perdebatan itu sendiri. Karena gue udah muak dengan iPhone versus Samsung, Apple versus Android, HP versus SLR, Vivo versus Xiaomi, Sony versus Canon, Fuji versus Nikon, dan masih banyak lagi perdebatan. Semua itu bullshit lah dengan semua perdebatannya itu. Kalau kita perhatiin perdebatan macam ini, itu akan selalu menjadi debat kusir yang nggak akan ada hentinya. Dan bakal terus ada di forum manapun, baik online maupun offline. Dan selalu ada yang membela salah satu kubu. Ada yang berusaha netral juga. Tapi kebanyakan menurut gue juga hanya menjadi pengamat aja sih. Nah, perdebatan macam gitu itu biasanya nggak akan menghasilin konklusi apapun. Yang pakai brand A bakal tetap pakai brand A, yang pakai brand B bakal tetap pakai brand B, dan itu cuman ngabis-ngabisin waktu aja sih. Pada intinya yang benar-benar berkecimpung di dunia industrinya, entah itu handphone, audio, atau apapun itu, gue yakin pasti nggak akan fanatik ke satu brand aja. Karena semua brand itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung di bidang mana brand tersebut digunakan gitu, dan tergantung di tesnya itu di mananya gitu loh. Dan nggak bisa dibandingkan jika pemakaiannya aja udah beda, keadaan ekonomi kita beda, dan masih banyak lagi. Gua akan kasih beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu ini misalkan tentang handphone versus DSLR. Mau HP apapun itu gimana pun nggak bisa dikalahin dari segi compactness-nya. Karena handphone itu adalah point and shoot, dan biasanya nggak banyak larangan yang kalau kita di tempat umum nggak boleh motret pakai kamera profesional dan sebagainya. Gimana pun mau handphone sejelek apapun itu tetap ada keuntungan dibanding SLR. Itu di kasus yang seperti itu. Contoh lain lagi, Apple versus Android. Semua juga ada plus minusnya, dan banyak sekali faktor yang menyebabkan kita itu akan memilih salah satu hal aja. Bisa karena ekonomi, masalah lingkungan, masalah ekosistem, kebutuhan kerjanya apa. Bisa jadi karena ada satu fitur yang menyebabkan kita pilih brand tersebut dan kita butuh banget fitur satu tersebut. Bisa karena speknya juga, bisa juga karena pengalaman pakai brand tertentu, bisa karena memang ya warisan dikasihnya sama orang tua itu dikasih merek itu, bisa juga karena BA atau influencer jadi ada kepentingan jualan juga gitu. Terus bisa jadi karena kita iri hati aja karena kita nggak mampu, bisa juga karena orang iseng aja ngejawabin dan cari masalah, dan banyak sekali faktor eksternal yang pengalaman tiap orang itu pasti berbeda. Jadi nggak penting mau didebat sampai berbusa juga kalian nggak akan ada titik temu gitu. Contoh lain lagi, perdebatan antar brand kamera. Dari dulu sampai sekarang pasti ada aja yang membela salah satu brand mati-matian. Kalau memang tidak ada kepentingan tertentu seperti jualan atau jadi BA atau influencer gitu, atau guru-guru apalah itu yang udah dibayar oleh brand tertentu, gua yakin kebanyakan dari kalian itu biasanya karena ya mungkin kayak belum pernah mencoba atau menyelami brand lain aja. Jadi kalian nggak punya perspektif dari brand tersebut. Jadi kalian cukup fanatik lah sama salah satu brand itu. Gua bisa bilang gini karena gua itu dulunya juga pernah suka sama salah satu brand tertentu. Meskipun nggak sampai fanatik banget ya. Tapi seiring berjalan waktu, gua sadar kalau alasan gua fanatik tersebut itu karena gua sebenarnya nggak pernah ngecobain brand lain, dan gua nggak pernah mempelajari brand lain, laptop lain, kamera lain, handphone lain gitu. Dan ya naifnya karena mungkin gua nggak mampu beli aja, mungkin brand tersebut terlalu mahal, atau gua mau nambah tapi nggak punya duit gitu kan. Nah, ini bisa diibaratkan atau dianalogikan sama seperti dengan pergaulan. Kita melenceng dikit nih. Gua akan cerita dikit. Jadi dulu selama sekolah itu lingkungan gua termasuk lingkungan yang homogen, dengan ras yang mayoritas, agama mayoritas juga di lingkungan gua. Nah, itu berbeda jauh ketika gua masuk ke dunia universitas, dimana gua nggak ada teman SMA yang ikut gua satu-satunya anak SMA yang masuk ke univ tersebut, dan gua di sana punya teman dari daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dengan berbagai keragaman. Ada yang pakai bahasa Ke, Hokian, Jawa, Sunda, ada Jaksel.
Inggris mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, gue juga mulai bergaul dengan teman yang agamanya beda, bahkan ateis pun, hingga sampai pendeta juga gue pernah bergaul. Nah, semuanya itu memperkaya pengalaman sehingga fanatisme gue itu perlahan mulai pudar, dan itu mungkin yang terjadi dengan kecintaan dengan salah satu brand karena kalian itu kurang lihat secara luas gitu. Jadi kalau balik lagi nih ke intinya perdebatan tadi, ketika kalian terlalu terpaku oleh salah satu brand aja, itu berarti kalian perlu yang namanya helikopter view, ngelihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna, adanya cuman yang cocok buat kita dan untuk jenis pekerjaan tertentu, apa yang kita lakuin aja. Nah, terus kalau gitu kita nggak boleh ikutan debat dong. Ya, nggak gitu juga sebenarnya. Menurut gua, kalian itu harus pilih-pilih perdebatan yang sehat. Nah, perdebatan yang sehat itu banyak sekali manfaatnya menurut gua. Karena gua sendiri termasuk orang yang demen banget untuk berdebat dengan orang lain. Karena selain menambah wawasan, kalian juga bisa berlatih untuk menyampaikan suatu argumen supaya lebih rapi dalam menyampaikan argumen tersebut gitu. Dan itu perlu belajar sebenarnya. Nah, contoh-contoh perdebat dan yang kurang membangun itu misalkan nih perdebatan yang nggak nyambung. Jadi lagi bahasnya apa, dia malah ngebahasnya yang lainnya gitu. Jadi nggak sesuai dengan substansinya. Atau yang jawabannya biasanya cuman pendek-pendek tuh, cuman bilang, ah brand A jelek, titik. Gua sih yes. Dan sebagainya gitu. Yang mereka cuman memberikan jawaban pendek tapi nggak kasih argumen jelek karena apa, gua sih oke karena apa gitu. Atau misalkan gua tetap milih brand ini karena A, B, C, D, E. Gua nggak suka brand itu karena gua udah mencoba, karena gua udah apa, itu akan lebih sehat kalau perdebatannya seperti itu. Tapi ya kira-kira begitulah, namanya juga dunia sosial media. Kalian bisa menilai sendiri mana perdebatan yang sehat dan yang nggak sehat. Apalagi kalau perdebatan tersebut kayak udah main fisik, udah ngata-ngatain fisik gitu, latar belakang kalian atau sara, itu udah terlalu melebar kemana-mana dan nggak sehat lah. Nah, kalau misalkan nih kalian yang membuka sebuah perdebatan pun, dan pasti kan ada hal yang nggak substansial itu, atau komen-komen aneh gitu, negatif, yang nggak usah ditanggepin gitu, atau di-delete aja. Karena biasanya kalau kalian tanggepin itu ya malah jadi runyam gitu. Dan perdebatannya kan nggak sefrekuensi. Jadi biasanya justru malah kita sendiri yang jadi keselip tuh. Jadi kita jadi salah karena kita terlalu emosi dengan perdebatan tersebut. Jadi berdebat dengan orang-orang yang beda frekuensi itu memang nggak memberikan manfaat apa-apa. Mending kalian berdebat yang sehat, cari yang thread yang sehat untuk kalian bisa menyampaikan argumen kalian. Jadi yuklah kita mulai dari diri sendiri aja dan nggak usah nyalah-nyalain orang lain kalau mereka ngelakuin perdebatan yang nggak sehat atau ngata-ngatain buzzer dan sebagainya gitu. Bila kita mulai dari diri kita sendiri aja. Dan sekian, kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel ini, Anice Creative Media. Kita ketemu di video-video lainnya. Thank you, bye.